Perkenalkan, nama saya Francisca. Saya di kelas A2, NIM 181041661, semester 5, mata kuliah Perilaku Konsumen 2, dosen pengampu Bapak Adi Musalin SEMM. Baiklah, saya akan menjawab soal ujian akhir semester yang telah diberikan oleh Bapak Adi Musalin SEMM. Soal bagian A. Yang pertama, berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Jawabannya, kehadiran saya dalam mata kuliah Perilaku Konsumen adalah 14 kali. Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah Perilaku Konsumen? Jawabannya, karena agar saya mendapatkan ilmu dari dosen pengampu, dan tugas saya sebagai mahasiswa untuk mengikuti atau hadir mata kuliah Perilaku Konsumen agar memenuhi persyarat sebagai mahasiswa semester 5. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan tugas tertentu yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Jawabannya, tugas yang pertama menjawab pertanyaan sebuah artikel yang diberikan oleh dosen pengampu. Tugas kedua, membuat soal dan jawaban tentang materi perilaku konsumen. Tugas yang ketiga, mencari artikel di YouTube atau di Google. Tugas keempat, membuat video record tentang proses keputusan pembelian dan faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah produk. Tugas yang kelima, tugas membuat kesimpulan. Tugas yang keenam, tugas diskusi tentang perilaku konsumen. Manfaat yang saya peroleh dengan mengerjakan tugas terstruktur adalah mengerti tentang pengertian tentang mata kuliah perilaku konsumen. Yang ketiga, manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom? Jawabannya, manfaat yang saya dapat belajar mata kuliah perilaku konsumen menggunakan Google Classroom adalah membantu saya memudahkan dalam belajar perilaku konsumen, mudah mengerti saat dosen menjelaskan, mendapat ilmu yang banyak tanpa harus tatap muka. Soal bagian B. Yang pertama, sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Yang pertama, hereditas. Yang kedua, lingkungan. Yang ketiga, keluarga. Yang keempat, sekolah. Yang kelima, masyarakat. 2. Sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Jawabannya, pengetahuan akan diri sendiri, pengetahuan akan barang dan jasa yang dijual, pengetahuan tentang langganan-langganan atau calon pembeli, kepribadian penjual. Yang ketiga, sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan pembeli. Jawabannya, yang pertama, initiator. Yang kedua, influencer. Yang ketiga, decider. Yang keempat, buyer. Yang kelima, user. Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Jawabannya, perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk, barang, atau jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki. Perilaku konsumen meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, jadi membeli atau tidak, kapan membeli, di mana membeli, dan bagaimana cara membeli, cara mendapatkan barang dan cara membayarnya, atau yang bisa disebut cash atau kredit. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Jawabannya, kebudayaan adalah simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia, diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Faktor budaya terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial. Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen karena seseorang cenderung akan mengikuti budaya di daerah tempat tinggalnya.
Sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jawabannya yang pertama, faktor budaya. Yang keenam, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jawabannya yang pertama, faktor budaya. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor pribadi. Yang keempat, faktor psikologis. Yang ketujuh, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan fiktif dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Jawabannya, menurut Ernest Kretschmer, perilaku konsumen tipe pelanggan fiktif adalah bentuk tubuh pelanggan ini bentuk badan bulat. Anggota badannya umum agak pendek dan berwajah bulat lebar. Pelanggan ini tipe ramah, humoris, suka berbicara. Dalam menghadapi pelanggan tipe ini, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memperhatikan suasana hati dan melayani, bercakap-cakap jika pelanggan itu menginginkan. Yang kedua, percakapan dilakukan dengan perhatian, menarik, ramah, dan sedikit humor, menghindari perdebatan. Yang ketiga, jangan mempersoalkan sikap atau perilaku tertentu karena tipe ini suka sekali humor. Cara menghadapinya, yang pertama, perhatikan moodnya dan usahakan diam jika mereka menghendaki. Yang kedua, lakukan percakapan yang menarik. Yang ketiga, jangan terlibat perdebatan dengan mereka. Yang keempat, tidak terlalu mengambil hati-hati dengan apa yang mereka ucapkan. Yang kelima, bagi yang pendiam, sebaiknya beri perhatian ekstra. Soal yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Jawabannya, menurut Ernest Kretschmer, pelanggan tipe atletis adalah yaitu bentuk tubuhnya kokoh, pundak, tampak lebar, kekar. Karakternya biasanya banyak gerak, jarang humor, dan tidak mudah percaya dengan orang lain. Cara menghadapinya, yang pertama, hindari debat kasar. Yang kedua, beri kesan mereka pribadi yang cerdas. Yang ketiga, bersabar, tidak terburu-buru. Yang keempat, memberi penjelasan yang sistematis. Yang kelima, hindari sikap mengecewakan mereka. Soal yang kesembilan, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Jawabannya, pelanggan analitis akan mencari tahu dengan seksama mengenai barang yang akan mereka beli. Mereka akan melakukan riset secara lengkap mengenai harga, klasifikasi, bahan, review, komentar, dan informasi lain yang bisa ditemukan. Pelanggan ini akan membutuhkan waktu lama sebelum memutuskan. Namun, saat membeli mereka akan menawar dengan harga terendah karena mereka merasa percaya diri mengetahui semua informasi mengenai barang tersebut. Tidak sedikit karakter pembelian online yang seperti ini. Dengan banyaknya informasi, mereka akan menimbang dengan cermat sebelum memilih barang atau toko demi mendapatkan barang bagus dengan harga terjangkau. Soal yang ke-10, sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia dan cara menghadapinya. Jelaskan. Jawabannya, pelanggan lanjut usia yang pertama, ciri-cirinya sangat sulit terpengaruh bujuk rayu petugas. Yang kedua, sudah mantap dalam memilih barang yang diinginkannya. Yang ketiga, acap kali menanyakan barang-barang yang sudah ketinggalan zaman. Yang keempat, biasanya bersikap ramah dan ngomong pada petugas yang masih muda-muda. Kelima, cenderung ingin berlama-lama dan ngobrol dulu dengan petugas. Cara terbaik memperlakukan pelanggan usia lanjut adalah sabar dan penuh pengertian dalam melayaninya. Dengarkanlah dengan baik nasihat-nasihat mereka tanpa membantah atau berdiskusi. Apabila kesulitan dalam melayaninya, sebaiknya segera alihkan ke petugas yang lebih tua atau lebih dewasa. Terima kasih.